Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yaswayahra. Saya dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Saya dari Offering A1D kelompok Freud. Saya di sini akan menjelaskan sejarah bimbingan dan konseling di UM. Jurusan Bimbingan Konseling disingkat BK, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Berdiri sejak tahun 1964. Pada saat itu, menggunakan nama Departemen Bimbingan dan Penyuluhan atau biasa disingkat BP. Seiring dengan perkembangan di bidang bimbingan, di mana istilah konseling memiliki makna unik, maka istilah penyuluhan ditinggalkan dan diganti dengan konseling. Dengan demikian, pada tahun 1972, jurusan bimbingan dan penyuluhan berganti nama menjadi Departemen Bimbingan dan Konseling Sekolah atau disingkat BKS. Pada tahun 1980-an, muncul wacana akan dibuka prodi psikologi pendidikan, sehingga nama pun diganti dengan jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Namun, pada waktu itu, program studi yang dikelola baru prodi bimbingan dan konseling sekolah, sementara rencana pembukaan program studi psikologi pendidikan belum dapat direalisasi karena masih mempertimbangkan kemungkinan karir lulusan. Pada tahun 2000, tepatnya pada bulan Agustus, berhasil membuka prodi baru, yaitu prodi psikologi. Mulai tahun 2000, tersebut nama jurusan pun disesuaikan menjadi jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi atau disingkat BKP. Program studi yang dikelola meliputi prodi Bimbingan dan Konseling (BK) dan prodi Psikologi. Berkembangnya kapasitas dosen dan fasilitas psikologi yang dinilai memadai. Sejak tahun 2010, diusulkan pemisahan psikologi menjadi fakultas tersendiri. Izin Direktorat Pendidikan Tinggi diterima, dan tanggal 2 Februari 2012 diresmikan Fakultas Pendidikan Psikologi atau disingkat FPPPSI. Rapat Dewan Dosen Bimbingan dan Konseling menyepakati untuk mengganti nama jurusan menjadi jurusan Bimbingan dan Konseling dengan nama prodi yang sama, yaitu Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu, sejak tahun 2012, nama jurusan menjadi Jurusan Bimbingan dan Konseling atau disingkat BK. Di sini ada ketua yang menjabat dari masa ke masa, antara lain Lim Tae Leong, T. Rakajoni Munandir, Joemadi Darmojo, Soisilo Windardini, Watin, Pali Widada, Sutoyo Imam Utoyo, Tati Romlah, Dani Emma, Handarini, Elia Florentin, Nurhidayah, Sujiono Triyono, dan sekarang dijabat oleh Bapak Atmoko. Adapun fasilitas yang dimiliki Departemen Bimbingan dan Konseling FIP UM, antara lain yang pertama yaitu Laboratorium Bimbingan dan Konseling. Sarana prasarana yang tersedia di laboratorium sebagai penunjang kegiatan belajar pembelajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, seperti pembelajaran LCD, notebook, komputer, atau PC,
Program pembelajaran dalam bentuk FCD, televisi, FCD player, OHP maupun media pembelajaran yang lain. Di samping itu juga memiliki kamera handycam maupun kamera foto sebagai sarana yang dapat digunakan sebagai alat observasi maupun sarana pengembangan media pembelajaran. Dalam kegiatan praktikum, mata kuliah maupun praktik pengalaman lapangan, tersedia sarana penunjang seperti buku-buku pedoman praktikum, alat-alat pemahaman diri siswa atau konseli seperti tes inteligensi, tes bakat, tes minat maupun tes kepribadian, serta alat-alat non-tes, media bimbingan dan konseling, alat-alat praktikum psikologi, dan sebagainya. Laboratorium juga memiliki sarana belajar berupa buku referensi, jurnal, skripsi, laporan PPL, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mahasiswa maupun sivitas akademis lainnya. Yang kedua, ruang perkuliahan atau kelas. Ruang perkuliahan jurusan bimbingan dan konseling tersentral di gedung D1, D2, dan E2. Pada ruang kelas yang dapat digunakan dalam kegiatan perkuliahan tatap muka. Setiap ruang perkuliahan telah dilengkapi dengan LCD sebagai sarana penggunaan media pembelajaran berbasis TI. Salah satu ruang kuliah tersebut juga telah dikembangkan sebagai ruang multimedia. Adapun contoh gambar ruang kelas atau ruang kelas bimbingan dan konseling, yaitu seperti pada gambar tersebut. Yang ketiga, yaitu adanya sarana perkantoran. Sarana perkantoran menempati salah satu ruangan di gedung E1, lantai 2, sebagai pusat perkantoran Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kegiatan koordinasi akademik maupun administrasi di level jurusan dilaksanakan di kantor jurusan. Jadi, sejarah bimbingan dan konseling UM itu tadi yaitu kesimpulannya adalah sejak tahun 2012 nama jurusan menjadi jurusan bimbingan dan konseling atau disingkat BK, dan nama jurusan tersebut sampai sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.